2021 tahun yang lalu. Kita ambil waktu sebentar ya untuk mengingat kebaikan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagi yang pejamkan mata sebentar, kita ambil waktu 1 menit untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Oh haleluya. Ini kami Tuhan. Ini kami. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu Tuhan. You took the cross and carried it to Calvary. When all was lost, you made a way. You prayed for us. You prayed for us and took the weight of all we done. And know you are the reason we can say. Mari kita katakan, it is done. It is done by your blood. It is done.
kehebatannya di atas kayu salib, yang telah membebaskan kita, yang telah membebaskan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua telah selesai. Mari kita katakan semua telah selesai. Semua telah selesai. Mari kita suarakan semua telah selesai. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita bangkit sama-sama berdiri. Mari kita angkat satu pujian. Terima kasih. Yuk tepuk tangan sama-sama ya. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sama-sama katakan ya. Ya, come on. Kasih yang begitu besar, Yes Tuhan. lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, Menemukanku. selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yang merasa sudah dibebaskan katakan Yes Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Jangan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Thank you Jesus. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you Lord. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days
over and over, 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 again and again and again, again and again and again and again. It keeps running after me.
give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Come on, say, all my life, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing. Of the goodness of God. I will sing one last time. I will sing of the goodness of God. Come on, give him praise. Mari kita serukan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu Tuhan. Pengampunan-Mu untuk kami terlebih dari cukup Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Mari semuanya bersyukur sama Tuhan. Karena kita hidup hari ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kasih dan
Let heaven come, let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Ku buka hati. Aku mencurahkan rohku atasmu. Aku mencurahkan rohku atasmu. Buka hatimu. Siapa yang lapar, siapa yang haus, Kau akan kuberi kelegaan. Padakulah sumber air hidup itu. Padakulah sumber air hidup itu. Datanglah kepadaku, karena Aku akan memberi kepuasan kepadamu. Oh God, thank you Lord.
Mari kita terus beri agungkan Dia. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita beri kemuliaan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Mendengar sharing firman-Mu Tuhan. Biar di momen ini Tuhan kami betul-betul menyadari Tuhan bahwa segala sesuatunya telah selesai Tuhan. Kalau Engkau berkata semua telah selesai, maka semuanya selesai. Segala malu kami Tuhan, segala masalah kami Tuhan, segala persoalan kami, rasa bersalah kami Tuhan, ketika Engkau berkata selesai, semuanya selesai. Ketika Yesus berkata selesai, maka semuanya selesai. Ada amin saudara-saudara. Ketika Yesus berkata selesai, maka semuanya selesai. Saya katakan sekali lagi, ketika Yesus berkata selesai, maka semuanya selesai. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. It is done. Saya mau memulai sharing saya hari ini dengan bercerita, saudara. Saudara tahu cerita Pay It Forward? Tahu nggak? Pernah nonton nggak filmnya itu? Itu film Hollywood. Oke. Itu cerita tentang seorang anak. Oh, ternyata nggak enak ya di atas ini ya. Saya nggak bisa jalan ke kanan ke kiri. Nah, Pay It Forward itu cerita tentang seorang anak yang memulai satu gerakan memberi. Gerakan di mana anak itu cek masih ada ya? Ada? Cek, oke. Anak itu membuat sebuah kebaikan kepada seseorang, dan ketika orang itu menerima kebaikan si anak, kebaikannya gak boleh dibalikin ke si anak, tapi harus dilakukan, diteruskan kepada orang lain. Itu yang namanya pay it forward. Seseorang memberikan kebaikan itu menerima sesuatu yang mestinya dia gak layak terima. Satu gift, mungkin itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk pertolongan atau apapun dia terima, dan dia nggak boleh balikin, dia nggak boleh bayar balik ke si pemberi, dia harus teruskan itu ke orang lain. Di cerita Hollywood itu ceritanya jalan terus sampai akhirnya ditemukan ada seorang jurnalis itu tahu ceritanya ini, dan akhirnya dia track ulang siapa sih yang menginisiasi gerakan ini. Berapa banyak yang pernah nonton film itu? Wah, ternyata generasi dinosaurusnya tinggal sedikit. Saudara boleh Google atau ke YouTube nanti satu Pay It Forward. Dan itu menjadi itu cerita fiktif saudara. Itu bukan cerita sungguhan, karangan Hollywood. Tapi itu menginisiasi satu gerakan di Amerika Serikat. Salah satunya saudara juga bisa Google nanti, suspended coffee. Suspended coffee, kopi yang disuspend, kopi yang ditahan. Kalau ini gerakan beneran, kalau ini kejadian beneran. Penginisiasi gerakannya itu, saya lupa namanya, Michael something. Dia hari itu berada dalam kondisi ekonomi yang terpuruk. Dia harus pay the bill, istrinya berada di dalam kondisi hamil tua kalau nggak salah. Saudara harus cek lagi ceritanya. Dan hari itu dia udah quit dari jobnya, dia dilepaskan. Amerika waktu itu lagi ngalami banyak pemecatan pegawai. Dan dia lagi apply buat pekerjaan, gak dapat. Sementara itu dia menjadi seorang penulis, dia suka nulis gitu. Dan kalau untuk ngerjain itu, dia butuh kopi. Supaya otaknya jadi cespleng. Ngantrilah dia di drive-thru. Waktu dia sampai ke tempat di mana dia pesan dengan uang sisa-sisa yang dia punya, dia mau bayar. Tahu-tahu dia terima billing, kopinya udah dibayar sama pengantri sebelumnya. Jadi dia bingung, dia kejar orangnya pun nggak bisa karena orangnya kabur. Dia dapat kopi gratis, dia nangis, dia mestinya keluarin uang yang sisa-sisanya cuma untuk dapat inspirasi dalam kerja. Tapi sekarang dia dapat secangkir kopi gratis. Jadi dia mulai tulis di Facebooknya. Jadi saudara kalau suspended coffee, saudara bisa lihatnya juga di Facebook. Dia ketik Facebook itu
cikal bakalnya Instagram, tahu itu dinosaurusnya Instagram itu. Oke. Kalau nggak tahu Facebook juga siapa tahu. Tapi gini, dia tulis itu di Facebook page-nya dan dia membuat sebuah gerakan di Facebook untuk menceritakan kebaikan ini. Saya nggak yakin dia seorang yang percaya. Saya cuma tahu bahwa dia telah menerima kebaikan dan dia gembar-gemborkan itu. Dan dia ceritakan ulang dan akhirnya orang-orang mulai banyak bersaksi, bertestimoni di Facebook page-nya dia itu tentang hal-hal sama yang mereka alami. Dan bagaimana mereka mulai menginisiasi sebuah gerakan-gerakan berikutnya. Dan saya kebetulan baca Suspended Coffee itu. Ini bertahun sebelum kita kumpul-kumpul begini. Dan hari itu saya lagi merintis sebuah komsel yang saya lihat ini bagus nih, ini lucu nih. Dan saudara saya masih ingat satu story yang kita alamin sungguhan. Waktu itu ada beberapa orang yang nggak hadir di sini. Tapi kita kumpul makan di satu kafe di Jalan Surya Sumantri. Dan biasanya kalau kita makan karena rame-rame, billingnya diapain? Bisa bon ya, atas nama ya. Bonnya atas nama Pak Yosia, bonnya atas nama Pak ini, Pak itu segala macam. Oke. Dan hari itu saya mau bayar billing saya. Saya mau bayar apa yang saya pesan, saya order. Sampai ke kasir, saya kepikiran, saya bayarin billingnya orang itu. Satu teman yang makan bareng-bareng sama kita, saya nggak tahu hari itu Koyul ada atau enggak. Ada beberapa wajah di sini, ada Setiadi, yang saya ingat tuh ada Setiadi karena dia korban terakhir. Ada Kowili gitu ya. Waktu ada Yogi, saya ingat waktu itu. Waktu saya mau bayar, seseorang telah membayar billing saya. Saya tanya siapa orangnya ke kasirnya nggak bisa kasih tahu. Bingung Pak, siapa yang bayarin Bapak? Saya juga nggak tahu. Oke, saya tanya, nama siapa yang belum dibayar di situ? Namanya ini Pak, saya bayarin billingnya dia. Terus saya ketawa-ketawa, saya kembali ke kursi. Orang itu kembali ke sana, billingnya telah dibayar. Dia bingung, akhirnya ditanya juga hal yang sama. Siapa lagi nama yang belum? Semua dibayarin, korban terakhir Kostiadi. Dia enggak bisa bayar billing dia, dan dia tanya-tanya, ini siapa yang bayarin billing saya? Saudara, sebuah story pernah dibaca, mulainya dari hal yang fiktif, tapi terus beri inspirasi, gerakan. Dan di situ sampai akhirnya menginisiasi seseorang di Amerika, dan entah gimana, itu menginisiasi kelompok kita. Komsel yang ada ini. Dan semenjak itu, kita bertumbuh jadi orang-orang yang generous. Setiap ada kesempatan melakukan kebaikan, we try to do it. Nah saudara, satu sukacita ketika kita lakukan itu. Bayangkan ya, sebuah story bikin sukacita. Itu aneh. Sebuah story bikin seseorang berubah. Dari yang desperate, mestinya cuma punya uang buat beli kopi, hari itu terakhir, sampai akhirnya mengubah orang itu membuat gerakan, bahkan sampai ke seluruh dunia. Karena gerakannya ada di Eropa, di belahan-belahan dunia yang lain. So it brings such delight to give. Story itu bisa cuma jadi ide, tapi juga bisa mengubahkan orang, mendorong kita bertindak, mendorong kita bergerak. Nah, hari Jumat ini kita kumpul di sini juga based upon a story. Hari ini adalah hari di mana kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus disalib beberapa jam sebelum Paskah. Dan kita duduk di sini mengingat dan memerayakannya. Karena buat seseorang kematian disalib itu mungkin bukan cerita yang baik. Itu cerita kematian. Dan kalau saudara pelajari waktu suasana disalib itu enggak glorious, enggak agung, enggak luar biasa, enggak, malah ngeri. Itu jenis kematian yang paling mengerikan saat itu, di zaman itu. Darah di mana-mana, ejekan, hinaan dan seterusnya. Nah, saya berdoa, story ini bisa jadi sebuah inspirasi
membuat saudara bersuka cita dan berubah atasnya. So that's my prayer today. Kita mulai dulu ya dengan cerita dari Paskah pertama ini. Buka yuk Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Saya akan bacakan semuanya. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan katakan gini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Kalau dibilang bekas penuh tuh sebetulnya di situ ada hisop. Hisop tuh bahan pembuat kuas hari itu. Orang dulu nggak punya kuas, jadi pakainya hisop. Hisop tuh kayak akar-akar bulu-bulu gitu, makanya bisa dioles-oles gitu. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Jadi si hisop itu dicelup di anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjungkannya ke mulut Yesus. Setelah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai itu dari sini, dasar ayatnya. Tema kita berkumpul di sini itu sudah selesai. Nah di Matius 27 ayat 50, saudara nggak usah buka. Waktu Tuhan Yesus ngomong sudah selesai, dibilang gini, dia mengeluarkan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat 50 itu menjelaskan lebih detail tentang ekspresi Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ngomong sudah selesai. Dia ngomong sudah selesai itu bukan cuma digantung di kayu salib bilang sudah selesai, enggak. Tapi dia jerit ke atas. Tetelestai. Itu bahasa Yunaninya. Dia bilang tetelestai. Apa artinya? It's finished. It's accomplished. Sudah selesai. Tapi yang unik adalah tetelestai itu dipakai di kata untuk accounting. Lunas, dia bilang. Jadi kita mulai bilang gini, waktu Yesus digantung di kayu salib dan waktu dia menjerit itu lunas. Lunas dari apa? Apa yang dibayar? Komplit. Lunasnya apa? Nah, di situ dibilang di ayat 28 di Yohanes yang tadi Bapak Ibu Saudara baca. Dia bilang gini, menggenapi semua yang tertulis. Dan ketika itu bukan kebetulan ketika Tuhan Yesus teriak seperti itu dan dia harus ngomong aku haus, semuanya dia lakukan sesuai sebagai urutan. Dan kata aku haus terakhir waktu dia ngomong gitu itu adalah urutan terakhir. Dia harus ucapkan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan di Mazmur 69 ayat 22 bilang gitu. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi firman Tuhan, Mazmur tuliskan kejadian Yesus haus jauh sebelum Yesusnya hadir. Ternyata Tuhan Yesus tuh harus menggenapi apa yang udah tertulis tentang dia sampai ke titik akhirnya itu. Dan waktu dia bilang aku haus, itu tuh kayak final ingredient. Istri saya ini suka masak dan selama PSBB ini dia masak makanan-makanan enak. Jadi saya sebetulnya berdiri sini agak sedikit menahan perut saya supaya tidak terlalu gendut. Karena dia yang bertanggung jawab juga ngegendutin. Sekalipun saya memancing-mancing dia karena saya lapar, saya bilang gitu. Nah istri saya kalau masak, atau dia bikin kue gitu, ada final ingredient yang harus dia taruh. Dia bikin cheesecake gitu, dia udah jadiin cheesecake-nya segala macam. Dia harus bikin sausnya, supaya terakhir itu cheesecake-nya jadi enak. Habis ini ngantri mungkin ke rumah saya kalau sampai istri saya bikin cheesecake gitu ya. Tapi saudara, that's a final ingredient yang Tuhan Yesus ngomong. Dari semua sequel pemenuhan yang dia telah kerjakan. Nah Alkitab berisi banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Terutama dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu ngegambarin Yesus sebetulnya. Kalau saudara baca banyak titik-titik tertentu yang ternyata ini tuh sebetulnya apa yang Yesus perbuat loh di perjanjian baru. Waktu kita lihat cerita perjanjian lama ini, oh ini ternyata ceritanya cerita tentang Tuhan Yesus. Salah satu yang saya mau bawa pada saudara, itu cerita tentang Paskah pertama. Tuhan Yesus tuh disalib beberapa jam sebelum Paskah. Dia sengaja pilih momen itu.
Dia sengaja pilih ketepatan waktunya untuk menggambarkan, untuk ngasih kita gambaran, dialah domba Paskahnya. Yuk, saya ajak saudara buka di Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 3. Nah, saudara, saya mau saudara lihat juga ayat yang 5 sampai 14. Untuk itu saya minta tolong saudara juga ya. Saudara baca yang ayat genap, saya akan baca yang ganjil. Oke, kita baca ganti-gantian. Jadi kita pertama akan baca dulu 1 sampai 3 lalu lompat. Tujuan saya lompat begini supaya kita nggak terlalu habis waktu banyak ini, tapi saudara dapat gambaran background story-nya. Apa sih Paskah pertama itu? Oke, Keluaran pasal 12 1 sampai 3 dulu. Saya baca yang ganjil. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 2 silakan. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Lompat ke ayat 5 ya. Saya baca lagi yang ganjil, selanjutnya saudara. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 8. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya, betisnya, dan isi perutnya. Ayat 10. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. 12. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. 14. Nah, ini cerita Paskah pertama. Paskah itu bahasa Inggrisnya Passover. Passover itu bukan cari telur di semak-semak. Bukan. Paskah itu sudah meleset ceritanya tuh, nggak jelas tuh cerita kelinci dan telur itu mengkait-kaitkannya dengan tradisi. Kenapa? Kejadian ini ribuan tahun yang lalu, saudara. Tapi artinya tuh gini, kata Paskah itu Passover, dilewatin. Hari itu adalah hari di mana Allah melewati bangsa Israel dan bangsa Mesir. Dan waktu dia lewat, dia sedang melewati untuk menjatuhkan hukuman. Dia bukan cuma sekedar melewati untuk melawat, untuk kunjungin. Bukan, dia memang mau lewat, mau ngehukum. Ngehukum apa sih? Kalau saudara bisa belajar, bisa tahu ceritanya Musa dan bagaimana bangsa Israel di dalam perbudakan Mesir, dibawa sama Tuhan keluar. Saudara cari ceritanya itu mungkin, tapi ceritanya intinya gini, bangsa Israel harus merdeka dari perbudakan Mesir, tapi Firaunnya pegangin terus, gak boleh keluar. Sama dia dipaksa untuk tetap ada di situ, supaya jadi bangsa budak. Tapi Tuhan datang dan membebaskan, dan dia mau menghukum bangsa Israel, bangsa Mesir, karena bangsa Mesirnya itu keras kepala, tegar tengkuk, ngelawan terus. Nah saudara, bukankah itu sifat dasar manusia? Melawan Allah terus. Merasa dirinya bahwa dirinya lebih ngerti dari Allah. Dan posisi lebih ngerti ini tuh udah pertama kali terjadi waktu Adam dan Hawa memilih untuk lebih mengerti.
ini akan memberikan pengertian nih, buah pengetahuan baik dan jahat ini. Dan ini akan jadiin kamu sama kayak Allah. Mereka berpikir bahwa mereka lebih pintar dari Allah. Mereka nggak memilih untuk percaya pada hikmatnya Allah. Mereka ambil buah itu. Dan itu turun-temurun. Ada di dalam manusia. Sampai ke bangsa Mesir. Dan ketika ini ditunjukkan lagi sama Allah. Allah mau lewat di situ, mau dihukum. Nah yang menarik adalah Allah akan lewati rumah-rumah orang Israel yang ada tandanya darah. Ini konsep atonement. Konsep di mana ketika dosa orang ditutupi oleh darah anak domba. Saudara, dari sini bangsa Israel lagi diajarkan oleh Allah. Penebusannya, Yesusnya turunnya kapan? Ribuan tahun kemudian. Tapi bangsa Israel saat itu ketika Allah pass over mereka, Allah sedang membuat sebuah gambaran, sedang ngajar bahwa, ada satu konsep nih. Kalau ada dosa, pelanggaran, kamu harus bayar pakai darah. Dan siapa yang punya darah yang membayar dosa-dosa, maka kamu akan dilewati dari hukuman. Ini cerita tentang Tuhan Yesus ya. Jadi Yesusnya diceritakan lewat kejadian ini di perjanjian lama dan hari Paskah ketika Tuhan Yesus digantung di kayu salib, itu yang sedang dia kerjakan. Jadi dia sedang menggenapi apa yang harusnya dia kerjakan waktu dia di kayu salib. Dan kata terakhirnya waktu dia bilang, aku haus, itu adalah the final things to do, the final things to say. Dan sesudah itu dia bilang, it is done. Saudara, ceritanya bagus nggak? It's a great story. It's a powerful story actually. Gak cuma great story. Saudara tahu, kalau saudara belajar sejarahnya, bangsa Israel dari keluarnya Mesir, baru mereka dituntun ke Gunung Sinai. Untuk ngapain ke Gunung Sinai? Terima perintahnya Allah. Terima Ten Commandments. Jadi kalau mau cari film klasik zaman dulu Ten Commandments, kurang lebih saya sedang menceritakan plot cerita itu. Ten Commandments itu adalah 10 perintah Allah yang ditulis di loh batu. Pertama ditulis sama Allah, tapi karena manusianya belum juga hukumnya turun, manusianya udah membelok lagi dari Allah. Jadi dipecahin, Musa naik lagi, ditulis lagi ulang sama si Musa gitu ya. 10 perintah Allah adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan seterusnya, jangan mencuri, membunuh, segala macam. Peraturan. Dan peraturan itu turun untuk membuat kita jadi tahu, oh yang Tuhan mau tuh ini. Jangan menyembah Allah lain. Jangan mengingini barang tetanggamu. Jangan begini, jangan begitu. Dengan gitu kita punya guidance. Kita punya arahan. Oke, kalau saya lakukan gini, Tuhan gak suka. Kalau saya lakukan ini, Tuhan suka. Itu hukum Allah. Tapi yang menarik adalah, Paskahnya dimulai sebelum ke Gunung Sinai. Jadi kalau kita bisa lihat urutannya begini, Allah melewatkan bangsa Israel dari hukuman, itu lewatin duluan. Baru dia kasih hukuman atau peraturan yang kalau dilanggar mendatangkan hukuman. Kan gak fair ya sebetulnya ya. Tahu dari mana ngelanggar? Kalau nggak tahu hukumnya. Mestinya, kalau logika manusia, hukumnya dulu dong dikasih tahu. Baru kalau nggak bisa, dikasih jalan bantuan. Saudara, nggak kayak gitu Allah melihatnya. Allah melihatnya, dikasih dulu anugerahnya. Dilewatin dulu. Asal punya darah, anak domba, kamu dilewatin. Baru dikasih tahu. Nih loh, caranya hidup berkenan sama aku. Saudara bisa lihat ini. Anugerah mendahului hukuman dan peraturan. Jadi kalau kita ikut Tuhan, percaya Yesus Juru Selamat, kita mau mengikuti cara-caranya Dia. Startnya bukan dengan baca hukumnya ini dan mengertinya dan berusaha sekuat tenaga mematuhinya. Bukan.
Startnya dari mana? Terima dulu darah. Terima dulu darah. Akui dulu. Engkau mati tebus aku, darahmu selamatkan aku, melewatkan aku dari semua hukuman-hukuman yang mestinya aku terima. Karena apa saudara? Kalau kita sebagai manusia coba taati semua peraturan-peraturan di sini, yakin saya nggak bisa. Kalaupun ya ada satu orang nih, tekadnya kuat, berjuangnya kuat, patuhi. Ujungnya apa? Sombong. Wih, liatin, dengan kekudusanku, aku mampu. Kedosanya iblis lagi yang nomor 1. Nyombong lagi. Wah, aku sanggup naik setara dengan Allah. Tekad kita hanya menuntun kita kepada kesalahan yang lain. Saudara pastikan kita tahu bahwa yang dimulai itu anugerah dulu. Saudara, kalau kita juga nih, ini hal kedua nih hasilnya ya. Kalau kita berusaha taat gitu. Selain jadi sombong, hal kedua adalah setelah kita berusaha taat karena nggak bisa, kita akhirnya hancur tergerus. Tertuduh aja di sini. Kapan saya bisa kudus? Kapan saya bisa benar sama Allah? Saya mau yang baik, yang jahat yang saya buat. Saya pengen taat, dosa lagi. Memang manusia berada di bawah tabiat daging. Udahlah, apatis aja lah. Udahlah, saya mah gak akan bisa robah lah. Toh sekarang, dan ini buat yang orang-orang percaya ya. Kan udah percaya Yesus Tuhan di dalam hatinya ya. Toh dia bilang gini, sekarang kan ada anugerah. Saya mah gak bisa mampu taat. Saya pasti kalah lagi, jatuh lagi dalam dosa. Ya udahlah, siapa tahu satu hari nanti saya diubahkan Tuhan. Saudara, itu lagi desperate. Itu lagi putus asa tuh. Sementara Allah tetap memanggil kita, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah solusinya apa? Kembali ke sini saudara. Anugerah. Sadarin dulu bahwa itu dia yang kerjain. Sadarin dulu bahwa itu dia yang buat. Bukan kepatuhan kita, tapi dia yang buat. Saya menjelaskannya seperti ini. Saya kemarin ngobrol sama satu orang yang suka baca buku komik. Saya nggak tahu saudara familiar sama komik Dragon Ball atau enggak. Oke. Film Dragon Ball, oke. Itu tuh tokohnya tuh ceritanya datang dari suatu planet lain gitu ya. Dan kalau tangannya dia arahin begini ya kayak ngeluarin tenaga dalam gitu, dia bisa bikin bola energi gitu ditembakin ke musuhnya gitu ya. Dan kalau di dalam komik-komik Jepang itu komiknya dari Jepang. Kalau ditembakkan begitu ya kadang-kadang ya, bolanya tuh segede planet. Gede banget. Gak mungkin sih orangnya segede gini tapi dia bisa bikin planet di tangannya dia. Lalu ditembakkan supaya musuhnya kalah gitu ya. Saudara, itu gambaran yang paling jelas untuk menggambarin anugerah Allah sebetulnya. Yang di posisi sini. Anugerah Allah itu besar sekali. Gede banget. Dan biasanya ya kalau si musuh-musuhnya si Dragon Ball itu kena bola energi segede planet itu, mereka cuma bisa pasrah aja. Udah ditangkis juga nggak mungkin. Dia betul-betul ketelan aja sama si bola itu. Saudara, anugerah Allah itu sebesar itu. Besar sekali, nggak bisa didescribe dengan kata-kata. Dan kalau dia sudah menerpa seseorang, orang itu cuma bisa terima, dan terima. Allah tuh baik sekali. Sampai dia serahkan anaknya yang tunggal. Menebus dosa manusia. Dan ketika anaknya itu turun, kebaikan Allah itu turun bersama dengan dia. Sehingga bukan karena perbuatan baik orang. Tapi karena ketika seseorang menerima anugerahnya ini, baru dia dibenarkan. Gak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan kecuali terima, dan terima. Sampai akhirnya kita nangis. Kita terima Tuhan, makasih engkau tuh mati buatku.
Makasih Tuhan, aku mah udah bergumul dengan dosaku berkali-kali, jatuh terus, gak bisa robah. Gak bisa Tuhan, sudah dicoba segala cara. Disiplin sudah, doa sudah, pelepasan sudah. Semua dicoba, tapi tabiatnya belum robah-robah. Karena apa? Kasih karunia Allah itu yang mengerjakan di dalam kita. Supaya bisa kudus. Saudara, ketika seseorang bisa melihat bahwa anugerah dia, anugerahnya Tuhan, itu yang mengerjakan pembebasan di dalam dirinya dia. Dosa-dosa diampuni bukan karena usaha dia, tapi karena dia yang baik. Ampuni dosa-dosanya kita. Orang itu baru mulai mengalami pembaharuan. Kasih karunia itu menjadi sesuatu yang memulai perjalanan kita bersama dengan Allah. Bukan hukum Tauratnya, bukan peraturannya. Dan waktu Tuhan bilang, it is finished. Ini gambaran yang indah. Dia mulai dengan kasih karunia dulu, lewat Passover, lewat Paskah itu. Dan dari situ, dia beri peraturan, supaya kita tahu, oh kalau mau ikut Tuhan, mestinya begini. Dan terakhir, ketika Tuhan Yesus digantung di kayu salib, dia beresin lagi dengan anugerah lagi. Start with grace, end it with grace. It's finished by grace. So, dia bilang sudah lunas. Semua hutang dosa kita, pelanggaran kita kepada Tuhan telah dibayar. Kalau saudara sekarang tahu cerita ini dan boleh berkata, oke, terima kasih, good konsep kok. Engkau selamat karena anugerah. Oke, saya terima. Dosa saya berarti udah dibayar. Sudah. Kalau sudah dibayar, apakah saudara akan masih mau membayarnya ulang lagi? Bayangkan saudara punya hutang. Jutaan, ratusan juta, atau mungkin miliar. Dibayar sama kerjaan sehari-hari juga nggak akan kebayar. Dan dengan hutang yang besar itu, seseorang datang sama saudara, terus bilang ini berapa sih hutang kamu? Sekian miliar, sekian puluh miliar. Tak bayarin lunas. Dah, beres, kamu nggak usah bayar hutang lagi. Ketika orang ini merasa telah dibayar hutangnya, dia merasa, duh thank you ya, grateful ya. Terus dia datang sama si yang ngebayarin hutangnya. Kenapa kamu bayarin saya hutang saya? Karena saya baik. Saya nggak butuh kamu kerja sama saya nggak butuh kamu cicil apa-apa. Karena saya baik, saya bayarin. Saya kaya, duit saya nggak berkurang dengan bayarin hutang kamu. Saya mah super duper mega hyper, kayak saya bayarin. Dan kalau akhirnya ya, kita yang terima kebaikan itu, terus datang sama dia. Aduh, saya nggak enak hati. Saya mau ucapin terima kasih. Saya mau bersyukur. Dan sekarang saya cicil ke kamu ya. Kira-kira Bapak Ibu, si orang baik ini reaksinya gimana ke sikap kita kayak gitu? Saya bayangkan reaksinya dia akan begini. Kok kamu kurang ajar ya? Kamu kurang ajar ya? Saya tuh baik. Kok kamu gak mau terima kebaikan saya sih? Kok kamu pikir kamu masih bisa bayar kebaikan saya? Saya mah maunya terima aja. Saya kan baik. Terima. Kok prideful sih? Merasa diri harus bayar? Itu manusia. Bayangkan saudara lakukan itu sama Tuhan. Lord, I want to repay your kindness. I want to repay your goodness. Saya mau bayar ulang kebaikanmu, anugerahmu. Dengan cara menjaga kekudusan saya. Dengan ketepatan yang lebih tepat. Dengan lebih tekad yang kuat. Saudara tahu? Tugas kita di sini mestinya terima. Ambil. Nangis ajalah, terima. Dia baik. Gak bisa dibayar. Terima aja. Supaya kita tidak sombong dan berkata bahwa, hey, I can pay. I still can pay, Lord. That's it. Aku baik. Dan apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan?
Pay it forward. Engkau dibayar. Lunas di sini. Love others. Go. Do it. Kasihi orang lain. Beri kebaikan sama orang lain. Kau gak bisa bayar aku. Gak bisa. Gak bisa. Gak akan kebayar. Yuk, sana. Bayar ke orang lain. Kasih orang lain. Saudara, saya mau tutup dengan cerita ini. Baca ganti-gantian lagi ya. Lukas pasal 7, 36 sampai 48. Saya yang genap, saudara-saudara yang ganjil. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saudara, saya bawa cerita ini untuk membuat saudara tertantang meresponi cerita Paskah ini. Sama seperti cerita Pay It Forward. Menginspirasi orang-orang melakukan gerakan Suspended Coffee. Dan akhirnya itu menginspirasi komunitas kita untuk menjadi generous. Sebuah ide diresponi menjadi sebuah kegerakan. Saya berdoa saudara bisa meresponi sesuai nanti dengan penjelasan saya dari ayat cerita tentang Simon ini. Cerita tentang anugerah Allah. Cerita tentang Paskah ini. Firman Tuhan ceritakan tentang Simon, seorang pemuka agama yang mengundang Tuhan Yesus makan. Dan waktu diundang, dia orang Farisi, ada seorang perempuan yang orang-orang tuh tahu ini orang berdosa. Bayangin kita kumpul di sini. Lalu saudara kenal ada satu pendosa terkenal di Bandung. Penjahat banget. Duduk di tengah-tengah kita. Kira-kira rasanya kayak gitu. Kita langsung, wits, ini kemarin di koran muncul nih. Wajahnya ada di mana-mana ini. Sekarang dia ada di tengah-tengah. Lalu perempuan itu datang kepada Tuhan Yesus. Nangis, berdiri di belakang Tuhan Yesus dekat kakinya. Lalu basahi kakinya dengan air mata. Dia seka kakinya Tuhan Yesus dengan rambut. Dan akhirnya meminyaki dengan minyak.
Tuhan Yesus akhirnya membuka percakapan dengan Simon. Mon, saya mau ngomong sama kamu. Kenapa? Orang-orang udah pasti kasak kusuk. Perempuan di zaman dimana pembedaan gender itu kental banget, strict banget. Perempuan tuh gak sembarangan deket-deket dengan laki-laki lain. Jauh-jauhan, kaku. Ini tiba-tiba deket-deket dan dia perempuan berdosa lagi. Tahu-tahu muncul. Orang-orang udah kasak kusuk. Dan Tuhan Yesus bilang gini, Simon, Simon, dia panggil pemilik rumah. Saya mau ngomong sama kamu. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong gini, semua orang dengar gak? Dengar. Lagi ngeliat. Bukan orang lagi ribut sendiri. Bukan. Dia bilang begini. Kalau orang berdosa, orang berhutang, kepada seorang pelepas uang. Dan habis dia berhutang seperti itu, orang itu diampuni. Yang satu utangnya 500 dinar, yang lain 50 dinar. 550, saya harus berhati-hati dengan angka. Saya kurang jago dengan angka. 500 dan 50, perbandingannya 10 kali lipat. Dua-duanya diampunin. Mana yang lebih bersyukur? Mana yang lebih happy? Simon langsung bilang, yang utangnya gede Tuhan. Yang utangnya gede. Dia lebih bersyukur. Saya stop sampai sini. Saya bilang begini. Saudara, cerita anugerah Allah yang besar banget mengampuni dosa kita. Itu akan kita responi sebagai orang yang berhutang 500 atau berhutang 50. Saya orang yang dulunya merespon dengan cara hutang 50. Saya anak hamba Tuhan. Dari kecil Kristen. Saya nggak jahat-jahat amat lah. Nakal mah ada. Nakal saya nggak kebangetan tapi nyelah. Saya nggak jadi narkoba, enggak. Mabok juga enggak. Enggak. Baik, anak baik-baik. Semoga yang tahu saya masa lalunya, kayak Agus tuh tahu masa lalu saya gitu. Tapi mestinya saya anak baik-baik lah. Saya pikir saya anak baik-baik. Saya ditebus sama Tuhan Yesus itu udah dari kecil. Tapi karena saya ditebus dan saya pikir saya anak baik-baik, saya nggak appreciate. Saya nggak hargain penebusan Tuhan Yesus itu segitunya. Saya cuma terima itu sebagai sesuatu, yang penting saya udah terima Tuhan Yesus, yang penting hati tenang, nanti mati masuk surga. Saya nggak cukup menginvestasikan diri saya untuk merenungkan bagaimana dia mati, terluka, berdarah-darah, bayar dosa saya. Dan ketika saya sadari ternyata saya orang yang 50 itu, 50 dinar diampuninya. Saya ternyata tidak meresponi anugerah dia dengan mengingatnya, nangis kayak gitu, bersyukur kayak. Malah saya kurang ajar, saya berdiri di hadapan Allah, saya menjadi harus lebih kudus lagi. Saya harus menjadi lebih tekad lagi, lebih kudus lagi. Saya malah jadi nyombong. Ketika saya tidak approach cerita ini dengan tepat, saya kehilangan maknanya. Dan kehilangan kuasa yang melepaskan saya dari dosa. Karena saya terjebak di dalam usaha saya sendiri untuk membenarkan diri saya lagi. Tuhan mau menebus saudara. Tuhan telah menebus saudara. Yuk terima kasih karunia-Nya yuk. Yuk bersyukur yuk. Supaya cerita ini gak cuma jadi cerita. Tapi jadi satu sukacita. Jadi satu ucapan syukur. Makanya grateful heart itu value kita. Satu ucapan syukur yang terus keluar sampai akhirnya mengubahkan kita. Kita jadi orang yang pay it forward. Loving others. Amin. Saudara mau ini? Kita akan ambil perjamuan saudara. Saya boleh undang pemain musik masuk ke depan. Hati yang mulia
hatiku, selalu di setiap waktuku. selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah. Kasih-Mu Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, saya akan bacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Saya ingin waktu saya bacakan ini, saudara bisa mengingat atas anugerah Allah yang indah banget ini. Dan kita mulai belajar meresponi sesuai yang Dia mau. Firman Tuhan katakan gini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Saudara boleh angkat, saudara boleh ambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan tubuhnya sebagai roti ini. Dan waktu kita memecahkannya, kita ingat Tuhan, tubuhnya terpecah, tercabik untuk kita. Dan dari situ kita boleh ingat bagaimana kematian Dia waktu Dia di kayu salib. Itu membayar sesuatu yang kita tidak bisa bayar balik. Yuk bersyukur. Terima kasih sama tubuh ini. Terima kasih karena Tuhan Engkau telah mati bagi kami. Tubuhmu digantung di kayu salib untuk kami. Ambillah dan makanlah. Ambil momen sebentar untuk bersyukur. Tuhan, aku ingat tubuhmu terpecah bagiku. Dan sekarang aku memakannya, aku satu tubuh dengan Engkau. Aku satu dengan Engkau Tuhan. Aku menerima pengorbanan-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayat 25 katakan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Silakan ambil saudara dan boleh buka. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. So, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara, bukankah ini adalah darah Kristus? Tercurah di Golgota 2020 tahun yang lalu. Dan sekarang karena kita menerimanya, kita menerimanya dengan ucapan syukur. Dan boleh terpukau
amazed sama cerita ini. Dan dari situ kuasa Tuhan yang menghidupkan, mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, boleh bekerja atas hidup kita. Ambillah dan minumlah. Dan bersyukurlah saudara. Ambil waktu untuk bersyukur, berdoa. Thank you Lord for your blood. Wash me clean. Makasih untuk darahmu. Sucikan dosaku. Menyucikan dosaku Tuhan. Menyucikan dosaku. Biarlah sepulang dari sini, waktu kami telah ambil roti ini dan minum darah ini, kami ingat Engkau tuh baik banget mati bagi kami. Dan kami mulai meresponnya dengan bersyukur. Thank you Tuhan. Kami gak meresponnya dengan kekuatan kami. Kami mau jadi lebih kudus lagi. Enggak Tuhan, Engkau yang kuduskan kami. Engkau yang kuduskan kami. Engkau yang mampukan kami untuk bisa hidup kudus. Oh Roh Kudus, betapa kami butuh Engkau untuk menguduskan kami terus hari demi hari setelah hari ini. Mari Roh Kudus, teruskan karyamu. Dan biarkan kami terus terpukau, terus amazed, terus bersyukur lagi sama apa yang telah Engkau kerjakan. Sama kematian-Mu, kasih-Mu. Engkau melewatkan kami dari hukuman. Bapa, terima kasih. Kami telah dilewatkan dari amarah yang mestinya menimpa semua orang berdosa. Terima kasih. Biarkan kami terus mengingat cerita ini. Mengulang-ulangnya dari menit-menit berikutnya kami berkumpul, pulang ke rumah masing-masing. Biarkan kami mengingatnya. Dan besok kami bangun, kami mengingatnya lagi. Lusa begitu juga dan seterusnya. Sehingga karunia-Mu, kabar keselamatan yang baik ini mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan.